Selama lebih dari 700 tahun, di wilayah yang hari ini kita kenal sebagai Spanyol dan Portugal telah menjadi medan perebutan antara kerajaan-kerajaan Kristen di utara dan kekuasaan Islam Al-Andalus di selatan. Dari pegunungan Asturias sampai istana Granada, dari kota Cordoba sampai Toledo, dari benteng-benteng Castile sampai pelabuhan Lisbon, perang ini mengubah agama, bahasa, kerajaan, perbatasan, dan ingatan manusia. Perang panjang itu dikenal dengan nama Reconquista. Secara harfiah, Reconquista berarti penaklukan kembali. Istilah ini dipakai untuk menyebut proses panjang ketika kerajaan-kerajaan Kristen Iberia merebut wilayah-wilayah yang sejak abad ke-8 berada di bawah kekuasaan Muslim. Semuanya bermula pada tahun 711 ketika pasukan yang dipimpin Torik Ibn Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar, mengalahkan kerajaan Visigotik dan membuka jalan bagi lahirnya Al-Andalus. Sejak saat itu, Iberia berubah menjadi salah satu wilayah paling diperebutkan dalam sejarah Eropa. Di utara, kerajaan-kerajaan Kristen kecil mulai bertahan dan tumbuh. Asturias, Leon, Castile, Navarre, Aragon, Portugal, dan Barcelona. Di selatan, Al-Andalus berkembang menjadi dunia Islam Barat yang kaya, urban, dan kuat. Cordoba pernah menjadi salah satu kota terbesar dan paling berpengaruh di Eropa. Dan Toledo adalah kota simbolik yang diperebutkan. Seville, Valencia, Zaragoza, Lisbon, dan Granada adalah bagian dari perang panjang yang bergerak selama generasi demi generasi. Reconquista adalah perang antara dua agama besar hari ini, dengan gereja yang memberi legitimasi dan para raja Kristen yang memakai bahasa pemulihan tanah Kristen melawan dinasti-dinasti Muslim dari Afrika Utara yang datang membawa semangat jihad dan pertahanan Al-Andalus. Kota-kota suci, makam, benteng, dan simbol agama diperebutkan dengan darah. Tapi perang ini lebih kompleks dari itu. Di dalamnya ada pengepungan, upeti, perjanjian rahasia, pernikahan politik, pengkhianatan, perang saudara, dan aliansi yang melintasi batas agama. Ada raja Kristen yang menyerang sesama raja Kristen, ada penguasa Muslim yang meminta bantuan kerajaan Kristen, ada ksatria Kristen yang bertempur untuk penguasa Muslim, ada kota yang jatuh karena pedang, ada kota yang menyerah karena diplomasi, dan ada wilayah yang bertahan karena emas. Puncak dari semua itu terjadi pada tanggal 2 Januari 1492, di mana pada akhirnya Granada yang pada saat itu dikuasai oleh Muslim menyerah. Dan inilah 700 tahun perang agama terpanjang dalam sejarah, Reconquista. Pada awal abad ke-8, belum ada bangsa Spanyol yang bersatu di bawah satu identitas nasional. Yang ada adalah Hispania, sebuah wilayah luas di semenanjung Iberia yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi, lalu diwarisi oleh kerajaan-kerajaan Jermanik setelah Roma runtuh, dan akhirnya dikuasai oleh kerajaan Visigotik. Kerajaan Visigotik Hispania adalah kerajaan Kristen. Pusat politiknya berada di Toledo, kota tua yang kelak akan menjadi salah satu simbol terbesar dalam sejarah Reconquista. Dari Toledo, para raja Visigotik mencoba memerintah wilayah Iberia yang luas, pegunungan utara, lembah-lembah besar, kota-kota Romawi tua, wilayah pesisir Mediterania, sampai tanah selatan yang kelak dikenal sebagai Andalusia atau Al-Andalus. Secara formal, Hispania berada di bawah satu mahkota, tetapi di balik mahkota itu, kerajaan ini dipenuhi retakan. Masalah terbesar Visigotik Hispania terletak pada cara kekuasaan diwariskan. Tahta Visigotik seringkali tidak berjalan mulus dari ayah ke anak. Raja dapat dipilih, digulingkan, ditantang, atau dibunuh oleh elit bangsawan yang memiliki pasukan dan kepentingannya sendiri. Mulai dari wafatnya Raja Reza Swinth pada tahun 672 dan digantikan oleh Wamba yang dipilih oleh konsili-konsili Toledo. Raja Swintila yang digulingkan oleh Sisenan pada tahun 631 dengan bantuan Raja Franka Dagobert pertama. Raja Gela pertama yang ditantang oleh Athanaglid dan Witerik naik tahta setelah menggulingkan Liuva kedua karena dibunuh oleh faksi bangsawan Katolik. Dan pada awal abad ke-8, krisis itu mencapai titik berbahaya. Setelah kematian Raja Witiza, muncul perebutan kekuasaan antara faksi-faksi bangsawan Visigotik. Salah satu figur yang naik ke tahta adalah Roderick atau Rodrigo dalam tradisi Spanyol. Tetapi kekuasaannya tidak diterima secara bulat oleh seluruh elit kerajaan. Beberapa wilayah dan keluarga bangsawan memiliki kepentingan yang berbeda. Sebagian mungkin mendukung garis keturunan Witiza, sebagian menerima Roderick, sebagian lain melihat kekacauan ini sebagai kesempatan untuk mempertahankan
menegakkan atau memperluas kuasa lokal mereka sendiri. Di saat itulah dunia di seberang selatan sedang bergerak. Di Afrika Utara, pasukan Islam telah berkembang sangat cepat sejak abad ke-7. Dinasti Umayyah menguasai wilayah luas dari Timur Tengah sampai Afrika Utara. Berber, Arab, dan berbagai kelompok lokal telah masuk ke dalam jaringan kekuasaan Islam yang terus meluas ke barat. Di ujung Afrika Utara, hanya ada satu batas alam besar yang memisahkan dunia Islam dengan Hispania, sebuah selat sempit yang kelak dikenal sebagai Selat Gibraltar. Pada tahun 711, pasukan yang dipimpin oleh Tariq ibn Ziyad menyeberangi selat itu. Nama Selat Gibraltar sendiri berasal dari Jabal Tariq, Gunung Tariq, merujuk pada batu besar tempat pasukan itu mendarat. Dari titik itulah sejarah Iberia berubah. Pasukan Tariq yang sebagian besar terdiri dari prajurit Berber di bawah komando Islam masuk ke tanah Hispania pada saat kerajaan Visigotik sedang berada dalam ketegangan politik. Mereka datang ke wilayah yang sedang retak oleh perebutan kuasa. Roderick kemudian bergerak menghadapi pasukan Tariq. Pertempuran besar terjadi di sekitar Guadalete pada Juli tahun 711. Di sana masa depan Hispania dipertaruhkan. Raja Visigotik datang membawa otoritas lama, mahkota Toledo, warisan Kristen Latin, dan klaim atas tanah Iberia. Di hadapannya berdiri pasukan baru dari selatan, pasukan Islam yang baru saja menyeberangi laut, membawa kekuatan ekspansi Umayyah dan ambisi dunia yang sedang bergerak cepat. Pertempuran Guadalete menjadi bencana bagi Roderick. Pasukannya kalah, sang raja menghilang dari panggung sejarah. Dari Chronicle of Alfonso III dijelaskan bahwa ada pengkhianatan dari putra-putra Witiza sendiri. Sedangkan dalam sumber Arab seperti Ibnu Abdul Hakam, Roderick dikalahkan secara total dan yang tertinggal darinya hanyalah kuda, pakaian, mahkota, dan perlengkapannya. Ada yang mengatakan Roderick lari, ada yang mengatakan dia meninggal di sana. Yang jelas, setelah kekalahan itu, pusat pertahanan Visigotik runtuh. Kekalahan Roderick adalah kehancuran simbolik dari tatanan lama Hispania dan cahaya baru bagi kekuasaan Islam. Setelah Guadalete, jalan menuju pusat-pusat besar Hispania terbuka. Kekalahan Roderick membuat kerajaan Visigotik kehilangan komando politiknya. Pasukan Muslim segera bergerak dari kota ke kota, mengambil pusat-pusat lama kerajaan, dan membangun dasar bagi lahirnya Al-Andalus. Tariq ibn Ziyad mengirim pasukan di bawah Mughith al-Rumi untuk merebut Cordoba, kota yang kelak menjadi pusat terbesar Al-Andalus melalui operasi militer setelah garnisun Visigotik gagal mempertahankannya. Setelah itu, Tariq menuju Toledo, tempat di mana raja-raja Visigotik dahulu memerintah Hispania. Namun sekarang, para elit sudah pecah dan melarikan diri. Tahun berikutnya, Musa ibn Nusair datang dari Afrika Utara membawa pasukan baru dan menjatuhkan Seville. Perlawanan yang lebih keras terjadi di Merida, kota tua Romawi yang memiliki tembok kuat. Ia membuat pengepungan terjadi selama berbulan-bulan sebelum menyerah dalam kesepakatan. Di Tenggara, Theodemir atau Tutmir membuat perjanjian dengan Abdul Aziz ibnu Musa untuk tunduk dengan membayar pajak dan tidak membantu musuh pemerintahan baru. Dengan gantinya, dia, Theodemir, tetap memerintah wilayahnya. Di timur laut, Zaragoza dan lembah Ebro, kota yang menghubungkan Iberia Tengah dengan Pyrenees dan dunia Franka, pun takluk. Dalam beberapa tahun, struktur lama Visigotik Hispania roboh dengan kecepatan yang mengejutkan. Namun di utara, sisa-sisa kekuatan Kristen bertahan di wilayah pegunungan. Asturias, Cantabria, Galicia, Basque, dan daerah-daerah utara lain menjadi ruang perlindungan, perlawanan, dan pembentukan kerajaan baru. Di sanalah nanti muncul kisah Pelayo dan Covadonga yang nantinya akan menjadi api kecil awal Reconquista. Perebutan kembali terjadi. Namun di semua penaklukan Muslim yang hebat ini, kekuatan baru muncul. Lahir salah satu wilayah paling berpengaruh dalam sejarah, Al-Andalus atau Andalusia. Setelah tahun 711, tanah yang dahulu diperintah Toledo mulai memasuki orbit politik yang lebih luas. Dunia Umayyah, dunia Afrika Utara, dunia Mediterania, dan dunia Islam yang pada saat itu sedang berkembang dari Timur Tengah sampai ujung barat Eropa. Iberia berubah menjadi perbatasan besar antara dua dunia, Kristen Latin di utara dan Islam di selatan. Di tanah inilah selama berabad-abad perang, ilmu, perdagangan, diplomasi, perpindahan penduduk, dan pertukaran budaya berjalan berdampingan dalam ketegangan
perdagangan yang panjang. Inilah Andalusia. Pada masa awal, Al-Andalus menjadi provinsi paling barat Kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Wilayah ini dipimpin oleh para wali, gubernur yang memerintah atas nama khalifah, tetapi jarak Damaskus dengan Iberia terlalu jauh, sehingga para wali harus mengatur kekuasaan langsung dari kota-kota Hispania yang baru ditaklukkan. Cordoba dijadikan pusat utama pemerintahan karena letaknya strategis di lembah Guadalquivir. Dari kota ini, para wali mengatur pajak, pasukan, pejabat, dan hubungan dengan Afrika Utara. Seville menjadi kota penting di selatan karena menguasai jalur sungai dan wilayah kaya. Merida tetap bernilai karena tembok dan warisan kota Romawinya. Toledo, bekas ibu kota Visigotik, kehilangan status lamanya tetapi tetap menjadi kota yang besar. Zaragoza menjadi pintu menuju lembah Ebro, Pyrenees, dan timur laut Iberia. Di kota-kota itu, elit muslim mengambil alih pemerintahan, hukum publik, pajak, dan militer. Penduduk Kristen lokal tetap hidup sebagai komunitas yang dilindungi dengan kewajiban pajak. Mereka kemudian dikenal sebagai Mozarab. Orang-orang Yahudi juga tetap tinggal di kota-kota Al-Andalus dan berperan dalam perdagangan, administrasi, penerjemahan, dan kehidupan urban. Sebagian penduduk Hispania masuk Islam dan dikenal sebagai mualla. Di dalam kekuasaan muslim sendiri, muncul ketegangan antara elit Arab dan pasukan Berber. Banyak prajurit penakluk berasal dari Berber Afrika Utara, tetapi pembagian tanah dan posisi politik seringkali lebih menguntungkan elit Arab. Ketegangan ini membuat Al-Andalus sejak awal tidak sepenuhnya stabil, meskipun kota-kota besarnya sudah berada di bawah pemerintahan Islam. Perubahan paling jelas terlihat di Cordoba. Masjid dibangun, benteng diperkuat, pasar berkembang, dan bahasa Arab mulai menjadi bahasa pemerintahan, hukum, ilmu, dan sastra. Tetapi unsur lama Hispania belum hilang. Komunitas Kristen masih mempertahankan gereja dan tradisi mereka di beberapa wilayah. Bahkan bahasa Latin lokal dan kebiasaan lama tetap hidup, meskipun kini berada di bawah tatanan politik Islam. Perubahan terbesar terjadi ketika kekuasaan Umayyah di timur runtuh oleh revolusi Abbasiyah. Sebagian besar keluarga Umayyah dihancurkan di pusat kekuasaan, tetapi seorang pangeran muda berhasil melarikan diri, Abdul Rahman pertama, yang menyeberang dari timur ke Afrika Utara lalu masuk ke Iberia. Pada tahun 756, dia mendirikan Emirat Cordoba, sebuah kekuasaan Umayyah baru di ujung barat dunia Islam. Dengan itu, Al-Andalus menjadi pusat kekuasaan besar dengan dinastinya sendiri. Cordoba kemudian tumbuh menjadi jantung Al-Andalus. Kota ini menjadi lambang kemegahan Islam di Eropa Barat. Di sana, kekuatan politik, perdagangan, arsitektur, ilmu pengetahuan, hukum, musik, puisi, dan bahkan filsafat bergerak dalam satu pusat peradaban. Masjid Agung Cordoba berdiri sebagai simbol kuasa dan keindahan. Perpustakaan, istana, pasar, bengkel pengrajin, taman, dan jalan-jalan kota membentuk dunia urban yang jauh lebih maju dibanding banyak wilayah Eropa Barat pada masa yang sama. Dari lingkungan inilah muncul Al-Zahwari, dokter dan ahli bedah dari dekat Cordoba yang menulis Al-Tasrif. Tokoh lain Maslama Al-Majariti, tokoh astronomi dan matematika Al-Andalus. Lalu dalam warisan intelektual Cordoba yang lebih akhir, Ibnu Rushd, komentator besar Aristoteles, dan Maimonides, filsuf Yahudi sekaligus dokter yang lahir di kota itu. Pada abad ke-10, kejayaan itu mencapai puncaknya ketika Abdul Rahman III menyatakan dirinya sebagai khalifah pada tahun 929. Dengan deklarasi itu, Cordoba menantang otoritas kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Fatimiyah di Afrika Utara. Al-Andalus mengangkat dirinya sebagai salah satu pusat utama dunia Islam. Kekuasaan, agama, dan prestise politik dikumpulkan di Cordoba. Para penguasa Kristen di utara harus menghadapi kenyataan bahwa di selatan mereka berdiri sebuah peradaban besar dengan tentara, birokrasi, kekayaan, dan legitimasi religius yang kuat. Puncak militer Al-Andalus terlihat pada masa Al-Mansur, atau dalam bahasa mereka dikenal sebagai Al-Mansur, yang berada di bawah Khalifah Hisham II pada akhir abad ke-10. Al-Mansur bahkan menjadi salah satu figur paling ditakuti dalam sejarah Iberia, karena di bawahnya Barcelona dikalahkan pada tahun 985 setelah pasukan Borel kedua dikalahkan. Coimbra jatuh 2 tahun setelahnya. Leon, Zamora, Astorga, dan wilayah Duero dihantam untuk memutus pertahanan dan pemukiman Kristen. Pada 997, satu dekade setelahnya, Al-Mansur bergerak jauh ke Galicia dan menjarah Santiago de Compostela, membawa lonceng gerejanya ke Cordoba sebagai simbol kemenangan. Setelah penaklukan Muslim pada tahun 711 sebelumnya, di saat sebagian besar wilayah Hispania jatuh ke dalam kekuasaan baru dan kota-kota besar di selatan dan tengah masuk ke dalam dunia Al-Andalus, tetapi jauh di utara, di wilayah yang basah, berbatu, dan sulit ditembus, masih ada ruang yang belum sepenuhnya tunduk. Wilayah itu adalah Asturias.
Asturias terletak di pegunungan Cantabria, di bagian utara semenanjung Iberia. Alamnya keras, jalan-jalannya sulit, lembah-lembahnya sempit. Pegunungannya berfungsi sebagai benteng alami. Pasukan dapat masuk memang, tetapi mempertahankan kendali di sana adalah perkara lain. Dari sudut pandang Cordoba, Asturias berada di pinggiran dunia yang membuat mereka tidak terlalu fokus. Dari sudut pandang orang-orang Kristen yang bertahan di sana, Asturias menjadi tempat perlindungan terakhir. Tanah dingin, tempat sisa-sisa kehormatan lama, masih bisa dipertahankan. Di tempat inilah muncul seorang tokoh bernama Pelayo atau Pelagius dalam bentuk Latinnya. Dalam tradisi Kristen Iberia, Pelayo dikenal sebagai pemimpin pertama perlawanan besar terhadap kekuasaan Islam. Sebagian kisah menggambarkannya sebagai bangsawan Visigotik yang melarikan diri ke utara setelah kehancuran kerajaan lama. Sebagian lain melihatnya sebagai pemimpin lokal yang muncul dari masyarakat pegunungan Asturias sendiri. Apapun asal-usul pastinya, namanya kemudian menjadi bagian dari fondasi mitos politik Spanyol Kristen. Pada sekitar tahun 718 atau 722, pasukan Muslim bergerak ke utara untuk menekan pemberontakan di Asturias. Di sana, menurut tradisi, Pelayo dan para pengikutnya bertahan di sekitar wilayah Covadonga. Jumlah mereka kecil, mereka tidak berdiri sebagai kerajaan besar, mereka tidak memiliki kekayaan Cordoba, tentara besar Al-Andalus, atau kota-kota megah di selatan. Mereka hanya memiliki pegunungan, iman, keberanian, dan pengetahuan tentang tanah mereka sendiri. Dalam gambaran tradisional, pasukan kecil Kristen Asturias berhasil mengalahkan pasukan Muslim yang datang untuk memadamkan pemberontakan. Kemenangan itu tidak langsung mengubah peta Iberia memang, yang terjadi cuma pertahanan, tapi satu peristiwa kecil ketika diberi makna yang sangat besar bisa menggerakkan sejarah nantinya. Covadonga menjadi api pertama. Narasi seperti ini memberi kekuatan moral kepada kerajaan-kerajaan Kristen Utara. Mereka dapat mengklaim sedang mengembalikan tatanan lama, dapat mengatakan bahwa tanah itu pernah menjadi bagian dari Hispania Kristen. Sering waktu, kerajaan kecil itu menjadi fondasi bagi kerajaan yang lebih besar. Asturias berkembang, lalu pusat kekuasaan bergeser ke Leon. Dari sana, sejarah kerajaan Kristen Utara memasuki babak baru. Perlawanan yang semula bertahan di pegunungan mulai bergerak ke daratan. Benteng-benteng dibangun, wilayah kosong atau rusak akibat perang mulai dihuni kembali. Garis perbatasan perlahan bergerak ke selatan. Di setiap generasi, ingatan tentang Covadonga memberi makna bahwa perjuangan mereka memiliki awal yang suci. Setelah Covadonga, yang pertama tumbuh adalah Asturias. Dari pegunungan utara, kerajaan kecil ini bertahan dari serangan Al-Andalus dan mulai memperluas wilayahnya ke Galicia, Cantabria, dan Leon. Pada abad ke-9, Raja-Raja Asturias memperkuat kota, membangun benteng, dan memindahkan pusat kekuasaan secara bertahap ke wilayah yang lebih strategis. Pada tahun 910, pusat kerajaan bergeser ke Leon. Dari sinilah muncul Kerajaan Leon, salah satu kekuatan Kristen utama di Iberia. Leon menjadi basis serangan ke selatan, terutama di wilayah Sungai Duero. Wilayah-wilayah yang kosong atau rusak akibat perang mulai dihuni kembali. Benteng-benteng dibangun, kota-kota perbatasan diperkuat. Dari proses inilah garis depan Kristen perlahan bergerak ke arah Al-Andalus. Di sebelah timur Leon muncul wilayah Castile, yang namanya berasal dari banyaknya kastil yang dibangun untuk menahan serangan dari selatan. Tetapi posisi perbatasan membuat Castile tumbuh menjadi wilayah militer yang keras. Para bangsawan dan prajurit Castile terbiasa hidup dalam perang. Dari wilayah frontier inilah, Castile kelak berubah menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Reconquista. Sementara itu, di timur laut Iberia berdiri Navarre. Kerajaan ini berada di sekitar Pamplona dan wilayah Pyrenees. Navarre sering berada di antara pengaruh Franka, Al-Andalus, dan kerajaan-kerajaan Kristen lain. Navarre pernah menjadi sangat kuat di bawah Sanko ketiga yang agung pada awal abad ke-11 yang memperluas pengaruhnya ke Castile, Aragon, dan Leon. Tapi setelah kematiannya, semuanya kembali ke semula. Sampai awal abad ke-11, kerajaan-kerajaan Kristen Utara masih tumbuh sebagai kekuatan perbatasan. Asturias berubah menjadi Leon, Castile muncul dari wilayah Kastil di timur Leon, Navarre menguat di sekitar Pamplona, dan Barcelona berkembang di bawah bayang-bayang dunia Franka. Tetapi perubahan yang benar-benar besar terjadi pada tahun 1031 ketika kekhalifahan Cordoba runtuh dan Al-Andalus pada akhirnya pecah menjadi kerajaan-kerajaan Taifa.
Keruntuhan Cordoba dimulai setelah Almanzor yang sebelumnya menjaga dan melakukan ekspansi besar-besaran terhadap kerajaan utara wafat pada tahun 1002 Masehi. Wilayah perbatasan utara Cordoba mulai diserang, benteng-benteng dihancurkan, kota dijarah, upeti dipaksakan, dan raja-raja Kristen harus menghitung setiap langkah mereka. Kekuasaan yang terlalu bergantung pada satu figur kuat mulai kehilangan kendali. Putra-putra Almanzor mencoba mempertahankan posisi keluarga mereka, tetapi para elit Cordoba, keluarga Umayyah, pejabat istana, dan kelompok-kelompok lokal mulai saling berebut pengaruh. Ketegangan politik yang lama tersembunyi di bawah kekuatan militer akhirnya pecah. Pada tahun 1009 Masehi, Al-Andalus masuk ke masa perang saudara yang dikenal sebagai Fitnah Al-Andalus. Setelah Almanzor wafat, putranya Abdul Malik Al-Muzaffar memegang kuasa sampai tahun 1008 Masehi. Lalu saudaranya Abdul Rahman Sangquelo mencoba memaksa Hisham II, khalifah sebenarnya yang digantikan Almanzor sebelumnya, menunjuk diri Sangquelo sendiri sebagai pewaris. Ini menghina elit Umayyah karena Sangquelo berasal dari keluarga Amirid dan bukan dari Bani Umayyah. Dari sinilah krisis meledak. Pada tahun 1009, setahun setelahnya ketika Sangquelo keluar untuk kampanye militer, Cordoba memberontak. Muhammad II Al-Mahdi, anggota keluarga Umayyah, menggulingkan Hisham II dan membunuh Sangquelo. Tetapi Muhammad II kemudian menyerang kelompok Berber di Cordoba. Pasukan Berber keluar dari kota, mengangkat Sulaiman ibnu Al-Hakam sebagai calon khalifah, lalu mendapat bantuan dari Constanco Garcia dari Castile. Pada November 1009, Sulaiman masuk Cordoba dan memproklamasikan dirinya sendiri sebagai khalifah. Setelah itu, konflik berubah menjadi perang faksi. Muhammad II mundur ke Toledo, mendapat bantuan dari pasukan Kristen Catalonia, lalu kembali merebut Cordoba pada tahun 1010, setahun setelahnya. Tetapi panglimanya sendiri, Wadih Al-Siklabi, membunuh Muhammad II dan mengembalikan Hisham II ke tahta. Berber menolak mengakui Hisham, lalu mengepung Cordoba dari tahun 1010 sampai 1013. Selama pengepungan itu, kawasan luar tembok Cordoba hancur, Madinah Al-Zahra dijarah dan dibakar, penduduk kelaparan, dan pada tahun 1013 kota itu jatuh serta dijarah. Setelah Cordoba hancur, kekhalifahan kehilangan wibawa praktisnya. Sulaiman kembali berkuasa, lalu pada tahun 1016 muncul dinasti Hamudid. Dari Malaga atau Ceuta, Ali ibnu Hamud menangkap Cordoba, membunuh Sulaiman, dan mengklaim gelar khalifah. Sejak itu, tahta Cordoba diperebutkan oleh Umayyah, Hamudid, Berber, Sakaliba, dan elit-elit kota. Dalam waktu singkat, klaim khalifah menjadi kosong karena gubernur daerah sudah membangun kekuasaan sendiri. Dari reruntuhan kekhalifahan itulah lahirlah kerajaan-kerajaan kecil yang disebut taifah. Taifah berarti faksi, kelompok, atau kerajaan kecil. Setiap taifah biasanya berpusat pada satu kota besar, Seville, Toledo, Zaragoza, Badajoz, Granada, Valencia, Malaga, Almeria, dan banyak lainnya. Masing-masing memiliki penguasa sendiri, tentara sendiri, diplomasi sendiri, dan kepentingan sendiri. Sebagian dipimpin elit Arab, sebagian Berber, sebagian oleh kelompok Slavia atau pejabat militer yang sebelumnya bekerja untuk Cordoba. Seville menjadi salah satu pemain paling agresif. Di bawah dinasti Abbadid, terutama Al-Mu'tadid dan Al-Mu'tamid, Seville memperluas pengaruhnya di selatan dan berusaha merebut warisan Cordoba. Toledo di tengah Iberia menjadi pusat yang sangat strategis karena menghubungkan utara Kristen dengan jantung Al-Andalus. Zaragoza memainkan politik berbahaya di lembah Ebro karena digelilingi Aragon, Navarre, Castile, dan wilayah Catalonia. Badajoz bertahan di barat, menguasai jalur menuju Portugal dan lembah Guadiana. Perpecahan ini segera dimanfaatkan kerajaan-kerajaan Kristen. Ferdinand pertama dari Leon Castile menekan Zaragoza, Toledo, Badajoz, dan Seville dengan serangan militer, lalu memaksa mereka membayar parias, semacam upeti agar tidak diserang. Pada tahun 1062, Ferdinand pertama menyerang wilayah Toledo sampai Al-Ma'mun menerima pembayaran upeti tahunan, dan dari uang inilah Raja Kristen memakainya untuk membayar prajurit, memperkuat benteng, dan memperbesar pengaruh politiknya. Pada saat yang sama, kerajaan-kerajaan Kristen Utara juga tetap saling berebut warisan. Setelah Sangko ketiga dari Navarre wafat pada tahun 1035, pengaruh besarnya di utara pecah kepada para penerusnya. Dari pembagian inilah Aragon mulai tumbuh sebagai kerajaan sendiri dan bergerak ke arah lembah Ebro. Di pesisir timur, Barcelona dan wilayah Catalonia berkembang sebagai kekuatan perbatasan yang terhubung dengan dunia Franka di utara Pyrenees. Di barat, Portugal masih menjadi county di bawah pengaruh Leon sebelum kelak memperjuangkan kemerdekaannya sendiri. Setelah Ferdinand pertama wafat pada tahun 1065, wilayah Leon Castile dibagi kepada anak-anaknya. Sanco menerima Castile, Alfonso menerima Leon, dan Garcia menerima Galicia. Pembagian ini segera berubah menjadi perang saudara. Sanco kedua dari Castile menyerang saudara-saudaranya untuk menyatukan kembali warisan ayahnya. Dia berhasil mengalahkan Alfonso dan Garcia, tetapi terbunuh dalam pengepungan Zamora
Utara pada tahun 1072. Setelah itu, Alfonso ke-6 mengambil alih Leon dan Castile. Di bawah Alfonso ke-6, tekanan terhadap Taifa memasuki fase yang baru. Dia melanjutkan sistem Parias, tetapi juga ikut bermain langsung dalam konflik antar Taifa. Pada 1074, Alfonso menyerang Granada dengan bantuan Al-Mamun dari Toledo. Lalu Granada dipaksa masuk ke sistem pembayaran. Pada tahun 1075, Al-Mamun memakai keadaan itu untuk merebut Cordoba yang saat itu berada dalam pengaruh Seville. Tetapi Al-Mamun wafat pada tahun yang sama dan Toledo jatuh ke tangan Al-Qadir, penguasa yang jauh lebih lemah. Kelemahan Al-Qadir membuat Toledo mulai pecah. Seville mengambil sebagian wilayahnya, Valencia lepas, pemberontakan muncul di dalam kota. Al-Qadir melarikan diri dan meminta bantuan Alfonso ke-6. Badajoz sempat masuk ke Toledo, tetapi Alfonso menekan Badajoz dan mengembalikan Al-Qadir ke tahta. Sebagai harga bantuan, Alfonso memperoleh hak menempatkan garnison di wilayah Toledo dengan biaya Al-Qadir sendiri. Alfonso terus menekan, menerima bayaran, memasang pengaruh dan terus-menerus menyerap semua yang dia bisa sampai Al-Qadir sudah tidak berguna lagi sebagai klien politik dan Alfonso pada akhirnya memilih untuk menaklukkan Toledo yang akan menjadi titik balik besar dalam Reconquista karena untuk pertama kalinya kota besar Muslim di pusat Iberia akan jatuh ke tangan kerajaan Kristen. Toledo di bawah pemerintahan Yahya Al-Qadir lemah karena menghadapi ketidakpuasan elit kota dan ancaman dari Taifa lain, dan ketergantungannya terhadap bantuan Alfonso ke-6 untuk mempertahankan kekuasaannya membuatnya semakin lemah yang pada akhirnya mengarah pada pengepungan Alfonso ke-6. Pengepungan ini berjalan dengan tekanan panjang. Pasukan Leon Castile mengepung dari luar, memutus suplai, menekan kota dengan ancaman militer dan memaksa elit Toledo menyelesaikan negosiasi. Al-Qadir tidak mendapat bantuan efektif dari Taifa lain, tidak mampu membayar Alfonso untuk pergi, dan tidak cukup kuat untuk mempertahankan kota. Pada Mei 1085 Masehi, Toledo menyerah. Al-Qadir keluar dari kota dan kemudian dipindahkan ke Valencia dengan dukungan Alfonso. Penduduk Muslim diberi jaminan atas jiwa, harta, dan kebebasan tinggal atau pergi. Alfonso ke-6 masuk ke Toledo pada 25 Mei 1085 dan menjadikan bekas ibu kota Visigotik itu sebagai bagian dari Leon Castile. Jatuhnya Toledo menjadi titik balik besar karena kota ini berada di tengah Iberia dan memiliki nilai simbolik yang sangat kuat. Toledo pernah menjadi pusat Hispania Visigotik sebelum 711. Dengan merebutnya, Alfonso memperoleh kota yang dapat dipakai untuk menguatkan klaim bahwa perang ke Al-Andalus adalah pemulihan warisan lama Hispania. Dari sisi militer, Toledo memberi Alfonso posisi strategis yang sangat kuat. Kota ini berada di selatan Sungai Tagus dan membuka jalan ke wilayah tengah Iberia. Dengan Toledo di tangan Castile Leon, garis depan Kristen bergerak jauh ke selatan. Kerajaan Kristen tidak lagi hanya menekan daerah perbatasan utara Al-Andalus, mereka kini memiliki pangkalan besar di jantung semenanjung. Dari sisi politik, jatuhnya Toledo membuat kerajaan-kerajaan Taifa panik. Selama beberapa dekade, banyak penguasa Taifa membayar parias agar tidak diserang. Tetapi nasib Toledo menunjukkan bahwa upeti tidak menjamin keselamatan. Alfonso dapat menerima pembayaran, ikut campur dalam konflik internal kota, lalu mengambil kota itu ketika posisinya sudah cukup kuat. Kemenangan Alfonso ke-6 membuat penguasa Muslim di Al-Andalus sadar bahwa mereka tidak lagi mampu menahan Castile Leon dengan kekuatan lokal. Taifa-taifa terlalu terpecah, Seville, Badajoz, Granada, Zaragoza, Valencia, dan kota-kota lain memiliki kepentingan sendiri. Mereka saling bersaing, saling curiga, dan seringkali lebih sibuk menghadapi sesama Taifa daripada membangun pertahanan bersama. Setelah Toledo jatuh, beberapa penguasa Taifa meminta bantuan kepada kekuatan Islam di Afrika Utara. Mereka memanggil Yusuf ibn Tashfin, pemimpin Almoravid di Maghreb. Almoravid saat itu sedang membangun kekuasaan besar di Maroko dan Afrika Utara. Mereka dikenal memiliki disiplin militer kuat dan semangat keagamaan yang keras. Bagi Taifa-Taifa Al-Andalus, Yusuf ibn Tashfin adalah kekuatan luar yang dapat menghentikan Alfonso ke-6. Pada tahun 1086, Yusuf ibn Tashfin menyerang ke Iberia. Alfonso ke-6 bergerak menghadapi pasukan Almoravid. Kedua pasukan bertemu di pertempuran Sakrajas atau Zalaka dekat Badajoz. Dalam pertempuran itu,
itu, pasukan Alfonso mengalami kekalahan besar. Kemenangan Almoravid menghentikan laju Castile Leon dan menunjukkan bahwa dunia Islam Barat masih mampu memberi respons militer besar terhadap ekspansi Kristen. Namun, sang raja juga membuka mata Almoravid terhadap kelemahan Al-Andalus. Para emir Taifah kaya saling bersaing membayar upeti kepada raja Kristen dan gagal membangun pertahanan bersama. Yusuf ibnu Tashfin kembali ke Afrika Utara, lalu datang lagi dengan tujuan mengambil alih. Pada tahun 1090, Granada jatuh ke tangan Almoravid. Pada 1091, Seville direbut, Badajoz dan kota-kota lain menyusul. Para penguasa Taifah yang memanggil Almoravid sebagai penyelamat akhirnya kehilangan mahkota mereka sendiri. Dengan masuknya Almoravid, Al-Andalus kembali berada di bawah kuasaan yang lebih terpusat. Musuh kerajaan Kristen Utara kini bukan lagi emir-emir kota yang dapat ditekan satu persatu, melainkan dinasti Afrika Utara yang membawa pasukan besar, legitimasi agama, dan jaringan kekuasaan di seberang laut. Pusat politik Al-Andalus tidak kembali ke Cordoba memang. Kekuatan baru datang dari Maghreb. Meski begitu, Almoravid tidak mampu menahan semua garis depan. Di timur, Al-Qid merebut Valencia pada tahun 1094 dan mempertahankannya sebagai pusat kekuasaan sendiri sampai ia wafat pada 1099. Di timur laut, Aragon terus bergerak ke lembah Ebro. Pada 1118, Alfonso pertama dari Aragon merebut Zaragoza, salah satu kota muslim terpenting di wilayah itu. Kejatuhan Zaragoza menunjukkan bahwa kemenangan sang raja tidak cukup untuk memulihkan dominasi lama Al-Andalus. Pada abad ke-12, tekanan terhadap Almoravid semakin besar. Di Iberia, kerajaan Kristen terus memperluas wilayah. Di Afrika Utara muncul gerakan baru yang menentang mereka, Almohad. Gerakan ini juga lahir dari Maghreb, menyerang legitimasi Almoravid, menuduh mereka melemah dan membangun kekuatan baru dengan nada keagamaan yang lebih keras. Sekitar 1140-an, kekuasaan Almoravid mulai runtuh. Di Al-Andalus, kehancuran ini menciptakan fase Taifah kedua. Kota-kota muslim kembali mencoba berdiri sendiri, sementara kerajaan Kristen langsung memanfaatkan kekacauan itu. Pada 1147, Afonso Henriques dari Portugal merebut Lisbon dengan bantuan pasukan salib dari Eropa Utara yang sedang menuju Tanah Suci dalam konteks Perang Salib Kedua. Pada tahun yang sama, pasukan Kristen merebut Almeria. Pada tahun setelahnya, Tortosa jatuh ke tangan kekuatan Kristen di timur. Perang Iberia semakin terhubung dengan gerakan Perang Salib Eropa. Saat kerajaan Kristen bergerak, Almohad menyeberang ke Al-Andalus. Mereka mengambil alih sebagian besar wilayah Muslim Iberia dan menjadikan Seville sebagai salah satu pusat utama. Seperti Almoravid sebelumnya, Almohad datang dari Afrika Utara untuk menyatukan Al-Andalus dan menahan ekspansi Kristen. Bedanya, mereka membawa proyek agama dan kekuasaan yang lebih keras, lebih terpusat, dan lebih ambisius. Di pihak Kristen, perang perbatasan juga semakin terlembaga. Ordo-ordo militer seperti Calatrava, Santiago, dan Alcantara muncul sebagai gabungan antara biara, benteng, dan pasukan. Mereka menjaga wilayah baru, mempertahankan benteng, mengatur pemukiman, dan ikut dalam ekspedisi ke selatan. Dengan ordo-ordo ini, perang di Iberia tidak lagi hanya bergantung pada kampanye raja, tetapi juga pada lembaga militer religius yang hidup di garis depan. Di pihak Islam, Almohad membawa bahasa jihad yang kuat terhadap kerajaan-kerajaan Kristen. Mereka membangun kekuasaan dari Maroko sampai Al-Andalus, mengorganisir pasukan besar, dan menghadapi Castile sebagai musuh utama di tengah Iberia. Pada akhir abad ke-12, bentrokan besar tidak dapat dihindari. Pada tahun 1195, pasukan Almohad di bawah Abu Yusuf Yakub Al-Mansur menghadapi Alfonso ke-8 dari Castile di pertempuran Alarcos. Castile kalah besar, benteng-benteng perbatasan terancam, dan kekuatan Almohad kembali menunjukkan bahwa Al-Andalus masih mampu menyerang balik ketika dipimpin oleh dinasti yang kuat. Kekalahan Alarcos mengguncang Castile, tetapi kerajaan-kerajaan Kristen tidak langsung bersatu. Leon dan Navarre sempat memanfaatkan kelemahan Castile. Politik dinasti tetap berjalan di balik bahasa perang suci. Raja-raja Kristen masih menghitung wilayah, tahta, perbatasan, dan keuntungan masing-masing. Namun, dari krisis itu muncul kebutuhan akan koalisi yang lebih luas. Castile membutuhkan bantuan kerajaan Kristen lain. Kepausan memberi dukungan religius. Seruan perang melawan Almohad semakin kuat. Dari kekalahan Alarcos inilah, Iberia bergerak menuju balasan besar pada tahun 1212, pertempuran Las Navas de Tolosa.
Setelah kekalahan besar dari Almohad, Alfonso ke-8 dari Castile mencari dukungan dari kerajaan-kerajaan Kristen lain. Paus Innocentius III memberi dukungan religius terhadap kampanye ini. Perang melawan Almohad memperoleh nada perang salib, memberikan para pejuang legitimasi spiritual. Seruan perang menyebar, kesatria-kesatria dari luar Iberia juga datang. Meskipun banyak dari mereka kemudian meninggalkan kampanye sebelum pertempuran utama. Koalisi Kristen akhirnya terbentuk. Castile dipimpin oleh Alfonso ke-8, Aragon datang di bawah Peter kedua dari Aragon, Navarre datang di bawah Sancho ke-7 dari Navarre. Selain para raja, ordo-ordo militer juga ikut terlibat. Calatrava, Santiago, Templar, Hospitaller, mereka membawa pengalaman perang perbatasan, benteng, disiplin militer, dan semangat religius yang semakin kuat dalam konflik Iberia abad ke-13. Pada tahun 1212, pasukan Kristen bergerak ke selatan. Tujuannya adalah menembus perbatasan Almohad di wilayah Andalusia. Salah satu rintangan terbesar adalah Sierra Morena, pegunungan yang memisahkan daratan Castile dari wilayah selatan. Almohad mengandalkan jalur-jalur pegunungan itu untuk menghambat gerakan pasukan Kristen. Jika pasukan Kristen gagal melewati Sierra Morena, kampanye dapat berakhir sebelum pertempuran besar terjadi. Pasukan Kristen berhasil menemukan jalan melewati pegunungan dan mendekati posisi Almohad. Mereka tiba di wilayah Las Navas de Tolosa, dekat Jaén. Di sana pada 16 Juli 1212, dua kekuatan besar bertemu. Di satu sisi berdiri koalisi kerajaan Kristen Iberia, di sisi lain berdiri pasukan Almohad yang mempertahankan kekuasaan Islam di selatan. Pertempuran berlangsung keras. Pasukan Castile berada di pusat, Aragon dan Navarre bergerak di bagian lain garis tempur. Ordo-ordo militer ikut bertempur di depan. Di pihak Almohad, pasukan besar dikerahkan untuk menahan serangan dan mempertahankan posisi khalifah. Pertempuran ini tidak hanya menentukan satu wilayah, tapi menentukan arah perang Iberia setelah lebih dari satu abad intervensi dinasti Maghreb. Pada akhirnya garis Almohad pecah, pasukan Kristen berhasil menembus pertahanan mereka. Muhammad al-Nasir melarikan diri dari medan perang. Kemenangan jatuh kepada koalisi Kristen. Las Navas di Tolosa menjadi salah satu kemenangan terbesar kerajaan-kerajaan Kristen dalam seluruh sejarah Reconquista. Akibatnya pun langsung terasa. Almohad kehilangan wibawa militer. Kekalahan ini menghancurkan citra mereka sebagai pelindung Al-Andalus. Dinasti yang dahulu datang dari Afrika Utara untuk menyatukan dunia Muslim Iberia kini tampak dapat dikalahkan dalam pertempuran terbuka oleh koalisi Kristen. Setelah Las Navas, Almohad tidak lagi memegang inisiatif seperti sebelumnya. Kekalahan itu juga mempercepat masalah internal Almohad. Di Afrika Utara, kekuasaan mereka menghadapi pemberontakan dan tekanan dari kelompok lain. Di Iberia, kendali atas kota-kota Muslim mulai melemah. Al-Andalus kembali mengalami fragmentasi. Penguasa-penguasa lokal mencari jalan sendiri. Beberapa wilayah jatuh ke dalam konflik. Kekuatan pusat yang dahulu menahan ekspansi Kristen mulai kehilangan cengkramannya. Setelah Las Navas de Tolosa, Al-Andalus tidak lagi bertanya bagaimana memperluas wilayahnya, tetapi mulai bertanya bagaimana bertahan dari keruntuhan yang terlihat semakin dekat. Di timur, James pertama dari Aragon menjadi salah satu raja paling cepat memanfaatkan keadaan ini. Pada tahun 1229, dia memimpin ekspedisi laut menuju Mallorca. Pulau itu penting karena menguasai jalur pelayaran di Mediterania Barat dan sering menjadi basis kekuatan Muslim di laut. Setelah pengepungan terhadap Madinah Mayorga, Mallorca jatuh ke tangan Aragon. Kemenangan ini membuat Aragon tidak lagi hanya menjadi kerajaan daratan di timur laut Iberia, tetapi mulai menjadi kekuatan laut. Setelah Mallorca, James pertama bergerak ke daratan timur Iberia. Sasaran berikutnya adalah Valencia, wilayah Muslim penting yang memiliki kota besar, tanah subur, irigasi, jalur dagang, dan akses langsung ke laut Mediterania. Kampanye ke Valencia berlangsung bertahap melalui perebutan benteng dan kota-kota di sekitarnya. Pada tahun 1238, Valencia menyerah. Kejatuhan Valencia memukul kekuatan Muslim di pesisir timur dan memberi Aragon salah satu wilayah terkaya di Iberia Timur. Di tengah Iberia, ekspansi terbesar terjadi di bawah Ferdinand III. Pada tahun 1230, Castile dan Leon bersatu secara permanen di bawah pemerintahannya. Penyatuan ini penting karena menggabungkan kekuatan Castile di dataran tengah dengan warisan Leon di barat laut. Dengan sumber daya yang lebih besar, Ferdinand III dapat menekan Andalusia secara lebih sistematis daripada raja-raja sebelumnya. Pada tahun 1236, Cordoba jatuh ke tangan Castile. Kejatuhan kota ini memiliki makna besar karena pernah menjadi pusat kekhalifahan Umayyah di barat, pusat masjid agung, istana, perpustakaan, dan simbol kemegahan Al-Andalus. Kota yang dahulu menjadi lambang kekuasaan Islam Iberia kini masuk ke dalam kerajaan Kristen. Masjid Agung Cordoba kemudian dialihfungsikan menjadi katedral, menjadikan perubahan politik itu terlihat langsung dalam ruang paling suci di kota. Setelah Cordoba, Ferdinand III melanjutkan tekanan ke lembah Guadalquivir. Sasaran terbesarnya adalah Seville, salah satu kota paling penting di Andalusia Barat. Pengepungan Seville
berlangsung panjang karena kota itu kuat, besar, dan terhubung dengan sungai Guadalquivir. Castile menekan dari darat, sementara armada digunakan untuk menguasai sungai dan memutus bantuan dari luar. Pada tahun 1248, Seville menyerah. Dengan jatuhnya Seville, Castile menguasai salah satu pusat urban terbesar Al-Andalus dan membuka kendali lebih jauh atas Andalusia Barat. Di barat, Portugal menyelesaikan ekspansinya sendiri. Setelah bergerak turun melalui wilayah Alentejo dan menuju Algarve, Alfonso III merebut Faro pada tahun 1249. Dengan jatuhnya Faro, bagian Portugis dalam Reconquista selesai. Portugal mencapai ujung selatan semenanjung dan membentuk garis wilayah besar yang relatif stabil. Beberapa dekade kemudian, perbatasannya dengan Kastil diperjelas melalui perjanjian Alcanizes pada tahun 1297. Pada pertengahan abad ke-13, hasil Las Navas de Tolosa terlihat jelas. Aragon telah mengambil Malorsa dan Valencia, Kastil telah mengambil Cordoba dan Seville, Portugal telah mencapai Algarve. Wilayah Muslim yang dahulu menguasai sebagian besar Iberia, kini menyusut menjadi kantong terakhir di selatan. Dari semua pusat Al-Andalus yang tersisa cuma Granada. Kerajaan Nasrid ini muncul di tengah runtuhnya kekuasaan Almohad dan bertahan dengan strategi yang berbeda dari kekuatan Muslim sebelumnya. Granada membayar upeti ke Kastil, memainkan diplomasi antara kerajaan Kristen dan Afrika Utara, memanfaatkan perlindungan Sierra Nevada, serta menjaga kota-kota seperti Granada, Malaga, Guadix, dan Almeria. Setelah abad ke-13, Reconquista tidak lagi berhadapan dengan Al-Andalus yang luas, tetapi dengan satu kerajaan terakhir yang bertahan di selatan Iberia. Granada berada di wilayah pegunungan Andalusia, dekat Sierra Nevada dan tidak jauh dari Laut Mediterania. Letaknya memberi perlindungan alami. Kota ini tidak mudah dijangkau seperti kota daratan. Pegunungan memberi pertahanan, lembah-lembah memberi ruang hidup, dan jalur ke pesisir memberi hubungan dengan Afrika Utara. Setelah kota-kota besar lain runtuh, kondisi geografis inilah yang membantu Granada bertahan. Kekuatan Granada dibangun oleh dinasti Nasrid. Pendiri dinasti ini adalah Muhammad pertama Ibnu Nasr atau Ibnu Al-Ahmar. Pada tahun 1230-an, dia membangun kekuasaan di Granada ketika dunia Muslim Iberia sedang kehilangan banyak wilayah. Pada saat Kastil semakin kuat, Ibnu Al-Ahmar memilih strategi bertahan. Dia tidak mencoba mengembalikan seluruh Al-Andalus lama, tapi mencoba membangun kerajaan yang lebih kecil, lebih hati-hati, dan lebih siap hidup di bawah tekanan. Pada tahun 1246, Ibnu Al-Ahmar membuat kesepakatan dengan Ferdinand III dari Kastil. Granada mengakui posisi Kastil dan membayar upeti. Dalam praktiknya, Granada menjadi semacam negara tributari. Artinya, Emir Granada tetap memerintah wilayahnya sendiri, tetapi harus membayar kepada Kastil dan menerima kenyataan bahwa kerajaan Kristen di utara adalah kekuatan yang lebih besar. Kesepakatan seperti ini membuat Granada bertahan. Kastil memperoleh upeti, sementara Granada memperoleh waktu. Bagi Kastil, menghancurkan Granada tidak selalu menjadi prioritas langsung karena kerajaan itu dapat memberi pemasukan dan kadang berguna sebagai penyeimbang politik. Bagi Granada, membayar upeti lebih baik daripada menghadapi perang total ketika kekuatannya belum cukup. Granada juga bertahan karena kerajaan-kerajaan Kristen sering sibuk dengan masalah mereka sendiri. Pemberontakan bangsawan, persoalan suksesi, perang dengan kerajaan Kristen lain, dan krisis internal. Selama Castile belum sepenuhnya stabil, Granada dapat memainkan diplomasi. Emir Granada dapat membayar, bernegosiasi, memberi dukungan kepada satu pihak, lalu mencari perlindungan ketika keadaan berubah. Hubungan Granada dengan Afrika juga penting. Laut Mediterania dan Selat Gibraltar menghubungkan Granada dengan dunia Islam Maghreb. Dari sana, Granada dapat memperoleh bantuan perdagangan, tentara, dan tempat pelarian politik. Hubungan ini memang tidak cukup untuk mengalahkan Kastil, tapi cukup untuk menjaga Granada tetap hidup sebagai kerajaan Muslim terakhir di Iberia. Di dalam Granada sendiri, kehidupan peradaban Al-Andalus masih berlanjut. Bahasa Arab tetap menjadi bahasa istana, hukum, sastra, dan ilmu. Para pengrajin, ulama, penyair, pedagang, dan pejabat hidup di bawah perlindungan Nasrid. Banyak Muslim dari wilayah yang jatuh ke tangan Kristen pindah ke Granada. Kota ini menjadi tempat berkumpulnya sisa-sisa penduduk, keterampilan, ingatan, dan budaya Al-Andalus. Simbol terbesar Granada adalah Alhambra. Istana dan benteng ini dibangun dan dikembangkan oleh penguasa Nasrid sebagai pusat pemerintahan, pertahanan, dan kemegahan. Dindingnya, halaman airnya, kaligrafinya, ruang-ruang istananya, dan posisinya di atas bukit menjadikan Alhambra wajah terakhir Al-Andalus. Dari tempat itu, Emir Granada memerintah kerajaan kecil yang dikepung oleh sejarah panjang kekalahan. Selama 2 abad lebih, Granada hidup dalam keseimbangan
pertimbangan yang rapuh, membayar upeti kepada Kastil, menjaga hubungan dengan Maghreb, memperkuat benteng, dan mengatur politik dalam negeri. Masa damai dan perang datang silih berganti. Kadang Granada menyerang wilayah Kastil, kadang Kastil menyerang Granada, kadang keduanya menandatangani gencatan senjata. Setiap generasi hidup dengan kesadaran bahwa kerajaan ini dapat jatuh kapan saja jika tekanan dari utara menjadi terlalu besar. Pada abad ke-15, keadaan mulai berubah. Kastil dan Aragon mendekat melalui pernikahan Isabella dari Kastil dan Ferdinand dari Aragon pada tahun 1469. Penyatuan dinasti ini memberi kerajaan Kristen kekuatan politik yang jauh lebih besar. Kastil tetap menjadi kekuatan utama dalam perang melawan Granada, sementara Aragon memberi dukungan melalui posisi Ferdinand. Dari gabungan dua mahkota ini, tekanan terhadap Granada menjadi lebih sistematis. Di dalam Granada sendiri, konflik keluarga Nasrid melemahkan kerajaan. Emir Abu Al-Hasan Ali menghadapi persoalan politik dalam istana. Putranya Muhammad ke-12 yang dikenal dalam tradisi Spanyol sebagai Boabdil memberontak terhadapnya. Ada juga perebutan kekuasaan dengan anggota keluarga lain termasuk Al-Zagal. Ketika kerajaan Kristen mulai menyerang, Granada sedang berada dalam konflik internal yang berbahaya. Perang Granada dimulai pada tahun 1482. Salah satu pemicunya adalah perebutan Zahara oleh pasukan Granada, lalu balasan Kastil dengan merebut Alhama. Alhama sangat penting karena terletak di jantung wilayah Granada. Kejatuhan kota itu menjadi pukulan besar. Dari sana perang berubah menjadi kampanye panjang selama 10 tahun. Ferdinand dan Isabella tidak hanya mengandalkan satu serangan besar. Mereka menjalankan perang secara bertahap. Kota-kota benteng Granada direbut satu demi satu. Pasukan Kristen membakar ladang, memutus jalur suplai, mengepung kota, dan membuat Granada semakin sempit. Perang ini memakai artileri, logistik, dana kerajaan, dan administrasi yang lebih kuat daripada kampanye-kampanye sebelumnya. Pada tahun 1483, Boabdil tertangkap oleh pasukan Kristen dalam pengepungan di Lucena. Penangkapannya memberi Ferdinand dan Isabella alat politik yang berharga. Boabdil kemudian dilepaskan dengan syarat tertentu dan dipakai untuk memperdalam perpecahan di dalam Granada. Dia menjadi pesaing bagi ayahnya dan pamannya. Dengan cara ini, perang militer berjalan bersama perang politik di dalam dinasti Nasrid. Satu demi satu wilayah Granada jatuh. Ronda jatuh pada tahun 1485, Malaga jatuh pada tahun 1487 setelah pengepungan barat. Kejatuhan Malaga sangat keras karena kota itu memberi perlawanan kuat. Setelah itu, wilayah pesisir Granada semakin lemah. Baza jatuh pada tahun 1489 setelah pengepungan panjang. Dengan jatuhnya kota-kota ini, Granada kehilangan pertahanan luar dan sumber daya penting. Pada awal 1490-an, kota Granada sendiri menjadi sasaran terakhir. Ferdinand dan Isabella mendirikan kamp militer permanen di dekat Granada yang kemudian dikenal sebagai Santa Fe. Dari sana, mereka mengepung dan menekan kota. Granada sudah tidak memiliki ruang besar untuk bergerak. Jalur bantuan terbatas, perpecahan internal melemahkan istana. Boabdil berada dalam posisi yang semakin terjepit. Pada akhir 1491, perundingan pun dimulai. Syarat penyerahan disusun dalam Treaty of Granada. Perjanjian itu menjanjikan perlindungan tertentu bagi penduduk Muslim Granada, hak menjalankan agama, menjaga hukum, bahasa, dan harta. Bagi Boabdil, penyerahan menjadi jalan keluar dari kehancuran total. Bagi Ferdinand dan Isabella, penyerahan Granada menjadi kemenangan terbesar dalam proyek penyatuan kerajaan Kristen Iberia. Pada 2 Januari 1492, Granada akhirnya menyerah. Boabdil menyerahkan kunci kota kepada Ferdinand dan Isabella. Bendera Kristen naik di atas Alhambra. Dengan itu, berakhirlah kekuasaan politik Islam di semenanjung Iberia. Granada, kerajaan terakhir di Al-Andalus, jatuh setelah bertahan hampir 2,5 abad di bawah tekanan Kastil. Keputusan itu menutup satu bab panjang yang dimulai sejak tahun 711. Tariq Ibn Ziyad pernah menyeberangi Gibraltar dan membuka jalan bagi lahirnya Al-Andalus. Cordoba pernah berdiri sebagai pusat kekhalifahan. Toledo pernah jatuh dan memanggil Almoravid. Las Navas de Tolosa pernah mematahkan Almohad. Cordoba, Valencia, Seville, dan Algarve kemudian jatuh pada abad ke-13. Setelah semuanya runtuh, Granada bertahan sebagai sisa terakhir. Pada 31 Maret 1492, Ferdinand dan Isabella mengeluarkan dekret Alhambra. Orang-orang Yahudi di Kastil dan Aragon diperintahkan meninggalkan kerajaan jika tidak masuk Kristen. Komunitas Yahudi yang telah hidup berabad-abad di Iberia dipaksa memilih antara baptisan dan pengasingan. Banyak yang pergi, banyak yang masuk Kristen di bawah tekanan. Mereka yang berpindah agama dikenal sebagai conversos atau Kristen baru. Tetapi kecurigaan terhadap mereka tidak hilang. Dari kecurigaan itu, Inkuisisi Spanyol memperoleh peran besar.
besar. Conversos yang dituduh masih menjalankan agama lama diawasi, diperiksa, diadili, dan dihukum. Kesetiaan agama menjadi urusan negara. Setelah perang di luar berakhir, pengawasan di dalam menguat. Perjanjian penyerahan Granada awalnya menjanjikan perlindungan terhadap agama, hukum, harta, dan kehidupan penduduk muslim. Tetapi janji itu perlahan terkikis. Pada 1502, Muslim di Kastil dipaksa memilih antara masuk Kristen atau pergi. Pada 1526, tekanan serupa diberlakukan di Aragon. Muslim yang masuk Kristen dikenal sebagai Moriscos. Seperti Conversos, Moriscos juga hidup dalam kecurigaan. Bahasa Arab, pakaian, adat, makanan, mandi, nama, dan kebiasaan lama dapat menjadi tanda yang diawasi. Pada tahun 1568 sampai 1571, pemberontakan Moriscos di Alpujarras ditumpas dengan keras. Pada tahun 1609, pengusiran Moriscos dimulai. Sisa komunitas Muslim yang telah dipaksa masuk Kristen akhirnya dikeluarkan dari kerajaan. Di sisi yang lain, pada tahun yang sama dengan jatuhnya Granada, Christopher Columbus berlayar ke barat dengan dukungan Ferdinand dan Isabella. Granada menyerah pada Januari, dekret Alhambra keluar pada Maret, Columbus berangkat pada Agustus. Dalam 1 tahun, Spanyol menutup bab terakhir perang Iberia, mengusir komunitas Yahudi dari kerajaannya, dan membuka jalan menuju ekspansi samudera. Istilah Reconquista sebenarnya perlu dibaca sebagai sejarah sekaligus konstruksi ingatan. Istilah ini memang merujuk pada perang panjang yang nyata, tetapi gagasan bahwa seluruh konflik Iberia sejak awal bergerak dalam satu garis tunggal menuju pemulihan adalah cara baca yang terbentuk kemudian. Dalam kenyataannya, perang ini berjalan melalui kepentingan dinasti, perebutan kota, upeti, aliansi silang, krisis internal, dan perubahan kekuasaan yang tidak selalu rapi secara agama. Karena itu, Reconquista dapat disebut sebagai konflik regiopolitik panjang, tetapi tidak boleh dipahami sebagai perang suci lurus tanpa jeda dan tanpa kontradiksi. Kekuatan istilah ini justru terletak pada caranya menyatukan banyak peristiwa berbeda ke dalam satu cerita besar tentang kehilangan, perjuangan, dan kemenangan. Setelah 1492, seperti sejarah lainnya, para pemenang memperoleh kuasa untuk menulis makna sejarahnya. Sementara jejak Al-Andalus tetaplah hidup dalam arsitektur, bahasa, musik, arsip, legenda, dan ingatan yang tidak sepenuhnya bisa dihapus, bahkan sampai hari ini. Terima kasih.